Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk bab ke-56. Kemarin terakhir di bab 55. Sekarang bab ke-56, yaitu babun la yus'alu biwajahillahi illal jannah. Ya. Jadi bab ke-56 itu bab la yus'alu biwajhillah, tidak meminta dengan wajah Allah illal jannah. Ketemu ya halaman 220. Halaman 220. Itu tidak pantas ya diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Makna tarjamatil bab itu makna tarjamah bab, yaitu ai la tus'alu ahadan minal makhluqin biwajhillah wal khalqu la yaqdiruna ala i'ta'il jannah. Ya, ini jangan seseorang atau kamu meminta kepada makhluk ya dengan menggunakan wajah Allah, dan juga sebab para makhluk la yuqaddiruna, yaitu tidak mampu ala i'ta'il jannah, karena mereka makhluk itu tidak mampu untuk memberikan surga. Jadi itu makna pertama. Jadi makna dari la yus'alu biwajhillah illal jannah. Atau makna yang lain adalah au idza sa'alta biwajhillah, apabila kamu meminta kepada Allah, apabila kamu meminta dengan wajah Allah, fas'alil jannah, yaitu mintalah surga. Memintalah surga. Jadi ada dua makna ya. Itu kan tidak pantas diminta dengan wajah Allah kecuali surga. Itu sudut pandang yang lain, nggak boleh minta kepada makhluk ya meskipun dengan wajah Allah, itu surga ya, karena mereka nggak mampu juga. Atau sisi lain adalah kamu minta dengan wajah Allah, maka kalau minta dengan wajah Allah maka fas'alil jannah ya, itu sisi yang lain. Wala tas'al, janganlah kamu minta syai'an min umuri dunya, yaitu tentang perkara-perkara dunia. Jadi ada dua sudut pandang. Nah, fihi ta'dimu wajhillah. Maka di sini ada pengagungan terhadap wajah Allah. Bihaitsu la yus'alu biwajhil karim, yaitu dari sisi di mana enggak boleh meminta dengan wajahnya illal jannah aw ma yuaddi ilaiha, atau yang jadi tidaklah kita meminta ya biwajhil karim dengan wajah Allah yang mulia melainkan surga ya, aw ma yuaddi ilaiha, yang mengantarkan kepada surga ya. Jadi itu diantara ta'zim ya, yaitu pengagungan terhadap wajah Allah. Nah, dalil yang pertama ada ad-dalilul awal, itu dalil yang pertama saya akan baca Satarsi. Ya.
Jadi yang pertama an Jabir, yaitu dari Jabir, ya dari Jabir bin Abdullah, itu radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak ada yang boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Jadi kata Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwasanya tidak ada yang boleh diminta dengan menyebut wajah Allah kecuali jannah. Jadi memang ada hadis secara langsung. Nah, apa maksud dari biwajhillah di sini? Fihi itsbatul wajhil lillah. Maka di sini kita menetapkan adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tsabitun bil Qur'an. Nah, ini ada sudah sabit tetap dalam Al-Qur'an, was sunnah wal ijma, dan juga sunnah dan ijma. Wajhun haqiqiyun, yaitu wajah yang hakiki. La yumatsalu wujuhul makhlukin, itu tidak serupa dengan wajahnya para makhluk. Ya, itu jadi ya. Jadi dalilnya satu, yaitu hadis dari Jabir bin Abdullah. Ya, maka di sini sebenarnya bagaimana hukum meminta dengan menyebut wajah Allah? Maka di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama haram kalau yang diminta adalah perkara duniawi, ya, perkara duniawi. Jadi kata Nabi SAW, mal'unun man sa'ala biwajhillah, terlaknat orang yang memohon dengan menyebut wajah Allah. Nah, yang kedua boleh kalau yang diminta adalah surga, dan permintaan ini tidak boleh ditujukan kepada selain Allah, karena nggak ada yang bisa memberikan surga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meminta surga itu termasuk minta surga, berlindung dari neraka, dan juga berlindung dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misalnya kalau minta surga, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim, ya kan, antudkhilanil jannah. Atau berlindung dari neraka, Allahumma inni as'aluka biwajhikal karim, ya, antu'idhani minan nar, gitu ya, antu'idhani minan nar, seperti itu ya. Jadi karena itu hanya Allah yang bisa bisa mengabulkan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Sekarang udah ya al-masail. Sekarang masuk ke bab selanjutnya, bab yang ke-57, yaitu babu majaa filau. Nah, ini itu bab tentang hukum mengucapkan lau, yaitu seandainya. Fihi tafsil, maka di sini ada beberapa perincian, ya, beberapa perincian. Yang pertama, aqsa musti'mali lafzi lau ma'al hukmi, yaitu macam-macam penggunaan kata seandainya, ya, bersama hukumnya. Silakan dibaca Ustaz Rasy. Yang pertama apa? Muharramun, silakan. Ya, yang pertama haram, yaitu kadang bisa sampai kepada kekufuran, yaitu yang dipergunakan fil i'tiradi ala syar'i, yaitu yang menentang syariat. Misalnya firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna." Jadi sekiranya seandainya ada bagi kita barang sesuatu, ya, hak campur tangan dalam urusan ini, minal amri syai' ma qutilna hahuna, niscaya kita tidak akan
tidak akan dibunuh, ya, tidak akan dikalahkan. Ya. Ya, tidak akan dikalahkan. Maka di sini apa? I'tiradul munafiqun, i'taradul munafiquna ala tasyri'ir rasul. Yaitu di sini orang-orang munafik itu menentang ala tasyri'ir rasul, yaitu dalam pensyariatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu, dan mereka bilang, lau ata'una wa raja'u kama raja'na ma qutilu. Jadi mereka berkata, seandainya mereka mentaati kami, ya, wa raja'u, dan kembali seperti kami kembali, kama raja'na ma qutilu, maka mereka tidak akan terbunuh. Jadi dia tuh ngomong sama orang-orang munafik yang lain, coba aja mereka ikutin kita nih orang munafik dan kembali kepada seperti kita, ya, dan mereka maka mereka nggak akan terbunuh tuh yang ikut perang, gitu kan? Kata siapa? Kata orang munafik ke sahabat, gitu ya. Coba tuh mereka ikut kita, gitu ya, orang munafik saya nggak jadi perang, gitu ya, nggak jadi ikut perang, maka mereka nggak akan terbunuh. Maka pendapat kami, ya, fara'yuna khairun min syar'ihi, maka pendapat kami itu lebih baik daripada syariatnya, ya, daripada syariatnya. Ya, jadi ini nggak boleh. Dia pakai lau kan, lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Sekiranya, ya, dia nggak ikut-ikutan, gitu kan, maka niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan, seperti itu. Nah, itu yang pertama, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, muharramun, ya, muharramun. Silakan baca Ustaz Apot. Fil i'tiradi fahum, ya. Ya. Nah, yang kedua adalah muharramun, yaitu apa? Kalau tadi kan diharamkan tapi sampai kepada kekufuran. Tapi kalau yang ini apa? Muharramun antusta'malu fil i'tiradi 'alal qadri. Jadi kalau yang tadi itu lebih kepada syariat, kalau yang ini diharamkan, ya, apabila digunakan maka dia akan menentang takdir, ya. Nah, ini kata di surat Ali Imran, ya, ayat 168. Allah Ta'ala berfirman, lau ata'una ma qutilu. Nah, seandainya mereka ngikut kita, ma qutilu, tentulah mereka tidak terbunuh. Jadi ini lebih kepada apa? Lebih kepada takdir, ya, lebih kepada takdir. Ai apa? Lau annahum baqu, ya. Jadi kalau seandainya mereka tetap diem, ma qutilu, maka mereka enggak akan terbunuh. Fahum ya'tariduna ala qadrillah, maka mereka menentang takdir Allah. Nah, ini yang level kedua. Lanjut Ustaz Tarsi. Nah, yang ketiga yaitu sama, diharamkan juga antusta'mala lin nadmi,
yaitu apa? Kalau dipakai untuk menunjukkan apa? Penyesalan, watahassuri, ya, dan kekecewaan. Ini juga masih di level nggak boleh ya. Misalnya kita mengatakan lau anna fa'altu kadza, seandainya kita berbuat begini, lakana kadza wa kadza, maka akan terjadi ini dan itu, ya, ini dan itu. Maka li'anna nadma, karena penyesalan, yaitu penyesalan, menyesal kan, yuksabun nafsu hazanan wan kibadan, yaitu penyesalan ini akan mendatangkan apa? Kesedihan dan juga inkibat, kepedihan di dalam hati, ya, seorang manusia. Wallahu yuridu an nakuna finsyirah, padahal Allah menginginkan kepada kita adalah al-insyirah, yaitu keluasan atau keceriaan, ya, seperti itu. Jadi nggak boleh, misalnya kadang suka misalnya kita salah jalan gitu ya, intinya pasti ada hikmahnya, ya, pasti ada hikmahnya. Salah jalan atau kalau telat sedikit nggak kena macet, padahal mungkin kalau dia nggak telat bisa jadi kecelakaan, ya kan, nggak tahu ya. Intinya udah takdir, nggak usah disesali ya. Yang ada kita katakan qadarullah wa ma syaa fa'ala, seperti itu, ya. Nah, kemudian selanjutnya saat apa? Muharramun antustamala fi yaji yasihu al-ihtijaj bil qadari masaibi la alal ma'aibi. Wa yu'rafu bi ayyatuba abdi wa yaqlu'a anil maksiyah. Ya. Nah, jadi ini juga sama. Ini Muharram juga, yaitu antustamala fil ihtijaj bil qadari alal ma'siyah, yaitu dia berkata seandainya atau lau gitu ya, tapi digunakan untuk ihtijaj, itu berhujah dengan takdir dalam berbuat maksiat. Jadi kata mereka, ini juga semuanya contoh-contohnya dalam Al-Quran, ya, kecuali tadi nomor 3, lau sya'allahu ma asyrakna, jika Allah menghendaki maka kami tidak akan berbuat syirik, gitu ya. Jadi dia berdalil, dia berbuat syirik pakai seandainya atau jika Allah menghendaki. Wa hadza batilun, maka ini enggak boleh. Lakin yasihu al-ihtijaju bil qadari alal masaibi, yaitu ini nggak boleh ya, ini tentu satu kebatilan. Akan tetapi boleh berihtijaj, yaitu berhujjah dengan takdir atas musibah. Nah, musibah terjadi ya boleh, kan sudah terjadi. La alal ma'aib, tapi nggak bisa berhujjah, ya, dengan maksiat, atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Wa yurafu bi an yatuba al-abdu, oleh karena itu didapat diketahui bahwa seorang hamba bertobat dan juga berhenti anil maksiyah. Ya, jadi kita bisa tahu kapan dia bertobat, kapan dia berhenti dari maksiat, karena nggak bisa kita berhujah dengan qadar, ya, untuk ma'aib ini. Lanjut yang in kana khairan, silakan.
ajruhuma sawa'un. Qala sallallahu alaihi wasallam fil ladzi tamanna syarran wa huwa bi niyyatihi fa wasruhuma sawa'un. Nah, jadi in kana khairan, kalau itu baik maka baik, wa in kana syarran fahiya syarrun, apabila itu buruk maka itu buruk. Jadi ini macam selanjutnya ya, apabila baik maka baik, wa in kana syarran fahiya syarrun. Itu antustamala fit tamanni, yaitu dipergunakan untuk berangan-angan. Misal sabda Nabi SAW, lau anna limalan la amiltu bi amali fulan. Kalau aku punya harta gitu kan, maka saya akan beramal seperti amalnya fulan. Maka boleh, fahadha tamanna khairan. Maka ini berangan-angan, seandainya kalau kita punya duit 1 miliar maka aku akan beramal gitu. Itu seandainya kan, lau gitu ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, fahuwa biniyatihi, maka dia dengan niatnya, fa ajruhu masawa, ya, dan pahala mereka berdua sama. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi ladzi tamanna syarra, ya. Kemudian maka Nabi SAW itu bersabda kepada yang berangan-angan dengan keburukan, fahuwa biniyatihi fawazruhu masawa, maka dia dengan niatnya dan dosa mereka berdua sama. Ya, di sini ada ya dijelaskan seperti itu ya, yang kelima ini. Jadi hati-hati juga dengan niat, karena dia berangan-angan ya, dia ada berangan-angan, dia niatnya dapat dan ganjarannya juga dapat. Tentunya beda ya, yang melakukan benar sama tidak. Nah, kemudian selanjutnya jaiz, ya kan, Satabut. Jaizu antusta'malu bil fadli lama hadis. Ya. Laus takbalku min amri mastakbalku Mastul hadya. fahada khairun fahada hajun li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yatamanna say'an qaddarallahu qawati masalu Mithlu qawli ya. Jadi jaiz yang kedua yang keberapa? Yang kelima, 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Yang keenam jaiz. Ya, jaiz itu boleh. Ya, jaiz itu boleh. Antus ta'mala fil khabari al-mahdi. Ya, jadi semata-mata ngasih tahu, ya, ngasih kabar. Itu boleh. Misalnya seperti sabda Nabi SAW, ini ngasih kabar, lawistaqbaltu min amri mastadbartu masuktul hadiah. Jadi seandainya kalau saya bisa mengulangi ya perkara yang saya mastadbartu, perkara yang saya tidak bisa melakukannya lagi, apa yang saya lakukan, masuktul hadiah, saya tidak akan membawa ahadiyu, ya, membawa sesembelihan. Ini kabar aja. Fahadha khabarun, maka ini adalah khabar. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam la yatamanna syai'an, ya, maka Rasulullah SAW tidak akan mengangan-angankan sesuatu, ya, yang telah qaddarallahu khilafahu, yang telah Allah takdirkan. Jadi nggak mungkin Nabi SAW berangan-angan dengan sesuatu yang Allah takdirkan menyelisihi angan-angan Nabi, nggak mungkin kan. Mithlu qauli, misalnya
lau hadartu darsa, ya, seandainya saya hadir, misalnya seandainya saya hadir, maka saya, ya, la astafattu, maka saya akan mendapatkan faidah. Ini boleh aja. Ini kan kabar kan. Jadi seandainya saya hadir, maka saya akan mendapatkan faidah. Jadi kalau dia hadir, maka dia akan mendapatkan faidah. Beda ya kalau seandainya tadi nggak lewat sini, ini nggak kena macet misalnya gitu. Itu kan kayak ada penyesal. Kan kalau ini nggak nyesal kan. Lau seandainya saya hadir, saya hadir pengajian, maka saya akan mendapatkan faidah. Beda kalau seandainya nggak lewat sini, maka nanti nggak akan kena macet, tapi dalam artian menyesal ya, penyesalan seperti itu. Baik, sampai sini dulu ya, kita cukupkan. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi di dalil yang 1, dalil kedua dan ketiga ya, di pertemuan akan datang. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.